Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nur Rohim bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua, teman-teman pejuang ASN atau teman-teman mahasiswa perawat untuk mengerjakan soal-soal UKOM. Di sini nanti saya akan membahas tentang soal-soal UKOM ataupun soal-soal P3K, SKB CPNS. Jadi sama ya teman-teman. Tetapi sebelum kita ke soal yang pertama, lebih baik teman-teman subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan untuk soal-soal berikutnya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Ya teman-teman, kita ke soal yang pertama. Tujuan utama didirikannya puskesmas adalah A. Meningkatkan keuntungan dari pelayanan kesehatan. B. Memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. C. Menjual obat-obatan secara bebas. D. Menggantikan fungsi rumah sakit umum. Pembahasannya adalah puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh dan merata. Fokusnya adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tingkat pertama. Jadi di sini jawabannya B ya teman-teman. Kalau meningkatkan keuntungan dari pelayanan kesehatan itu tidak, itu bukan fungsi, bukan tujuan utama didirikannya puskesmas. Kemudian menjual obat-obatan secara bebas juga tidak, menggantikan fungsi rumah sakit umum juga tidak. Selanjutnya, berikut ini yang termasuk pelayanan yang diberikan oleh puskesmas adalah kecuali A. Imunisasi, B. Pemeriksaan ibu hamil, C. Operasi besar, D. Pengobatan penyakit ringan. Pembahasannya, jawabannya adalah C. Yang bukan adalah operasi besar. Puskesmas tidak melakukan tindakan medis besar seperti operasi besar. Tindakan tersebut dilakukan di rumah sakit. Puskesmas lebih fokus pada pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan pengobatan penyakit ringan. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, ini udah ada jawabannya teman-teman. Pasangan suami istri memiliki anak pertama berusia 5 tahun, datang ke puskesmas dan bertanya kepada perawat, berat badan normal pada usia anaknya, berapa berat badan ideal anak usia 5 tahun? Yang A 18, B 20, C 16, D 17, E 19. Ya, teman-teman di sini ada rumusnya. Berat badan ideal anak usia 0 sampai dengan 11 bulan adalah usianya, ini usia dalam bulan, ditambah 9 dibagi 2. Kemudian anak usia 1 sampai dengan 6 tahun sama dengan 2 dikali usia dalam tahun ditambah 8. Berat badan ideal anak usia 7 sampai dengan 12 tahun adalah 7 dikali usia dalam tahun dikurangi 5 dibagi 2. Di sini yang ditanyakan adalah usia 1 di sini adalah anaknya 5 tahun. Kita ambil yang rumus 1 sampai 6 tahun. Jadi rumusnya adalah berat badan ideal anak usia 5 tahun. Ini adalah rumusnya adalah 2 dikali usia dalam tahun. Ini adalah 5 tahun ditambah 8. Jadi totalnya adalah 18 kg. Jadi jawabannya di sini adalah A. 18 kg. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien wanita 55 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas, batuk berdahak, dan nyeri dada. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan merokok selama 30 tahun. Berdasarkan pengkajian awal, pasien menunjukkan tanda-tanda kegagalan pernafasan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh perawat pada tahap pengkajian awal? A.
menanyakan riwayat penyakit jantung. B. Memeriksa tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, frekuensi napas. C. Memberikan oksigen 100% dan memasang selang nasogastrik. D. Melakukan tindakan CRP segera. Pembahasannya teman-teman, pada tahap pengkajian, perawat harus mengumpulkan informasi yang relevan untuk merencanakan tindakan keperawatan yang tepat. Tindakan yang benar adalah memeriksa tanda-tanda vital yang mencangkup tekanan darah, nadi, dan frekuensi napas, serta memeriksa tanda-tanda kegagalan pernafasan lebih lanjut, seperti saturasi oksigen dan penggunaan otot bantu nafas. Menyarankan untuk menanyakan riwayat penyakit jantung juga penting, tetapi pengukuran tanda-tanda vital adalah prioritas pertama. Untuk menilai status hemodinamik pasien, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Memeriksa tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, dan frekuensi napas. Jadi yang paling tepat adalah B ya teman-teman. Kalau menanyakan riwayat penyakit jantung, tadi sudah dijawab di sini, penting, tetapi yang paling tepat adalah masih yang mengukur atau memeriksa tanda-tanda vital. Memberikan oksigen 100% dan memasang selang nasogastrik ini juga belum tepat. Kemudian melakukan tindakan CPR segera juga belum tepatnya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya, seorang pasien berusia 60 tahun yang baru saja menjalani operasi kolestektomi menunjukkan tanda-tanda nyeri pasca bedah. Nyeri tersebut dirasakan pasien pada area sekitar luka sayatan dengan skala 7/10. Berdasarkan pengajian tersebut, diagnosis keperawatan yang paling tepat adalah, ya, di sini adalah kata kuncinya adalah pasien mengalami nyeri dengan skala 7 sampai dengan 7/10. Jadi 7 dari 10 yang teman-teman. Jadi di sini diagnosa keperawatan yang paling tepat apa? Yang A, nyeri akut berhubungan dengan proses pembedahan. Kemudian B, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri pasca bedah. C, risiko infeksi berhubungan dengan luka pasca bedah. D, ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan tidak nafsu makan. Ya udah jelas ya teman-teman, di sini jawabannya adalah yang A, karena semuanya adalah mengarah kepada nyeri akut. Pembahasannya adalah nyeri akut adalah diagnosis yang paling tepat karena pasien mengeluhkan nyeri pada area luka operasi dengan skala nyeri yang cukup tinggi. Penentuan diagnosa keperawatan harus didasarkan pada keluhan pasien dan temuan objektif yang ada. A. Nyeri akut berhubungan dengan proses pembedahan adalah diagnosis yang tepat karena pasien mengalami nyeri pasca operasi. Yang B. Gangguan mobilitas fisik lebih relevan jika pasien mengalami kesulitan bergerak karena sakit, tetapi ini bukan diagnosis utama yang perlu diutamakan dalam konteks ini. Yang C, risiko infeksi dapat dipertimbangkan, tetapi pasien belum menunjukkan tanda-tanda infeksi, belum ada rumor, kalor, dolor, gitu ya teman-teman. Jadi belum ada di sini, belum muncul. Kemudian yang D, ketidakseimbangan nutrisi juga bisa menjadi masalah. Tetapi saat ini yang lebih dominan adalah nyeri pasca bedah. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, sudah selesai teman-teman. Mudah-mudahan soal-soal ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa subscribe agar nanti tidak ketinggalan soal-soal berikutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.